mulai, mari kita berdiri. Berdiri, kita mau menyanyikan Mas PA ya. Kita mau berdoa pembukaan dan dipimpin oleh Bunda. Adik, lipat tangannya, tutup mata ya adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini. Engkau sudah melindungi kami selama sepekan. Tuhan, kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Engkau memberi hikmat pendengaran pada kami agar kami fokus dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu. Naskah Kristus Yesus. Ya, semangat. Oke, gerakan ya. Adik-adik, tetap berdiri. Kita mau membaca Mazmur. Disiapkan dulu Alkitabnya. Sudah. Kita mau bermazmur dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Kita membacanya sebagaimana kita membaca Mazmur ya. Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 5. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh keringnya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Nah,
firman, kita akan menyanyikan lagu Hari Minggu. Persiapan Alkitabnya, dan kita akan membaca dari kitab Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16 ya. Kitab Hakim-Hakim 2 pasal 2 ayat 6 sampai 16. Sudah siap adik-adik? Nah, kalau sudah siap, Alkitabnya telah dibuka, kita akan satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan menguasai hati iman kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman yang akan kami dengar hari ini boleh menjadi berkat buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Nah, hari-hari kita akan membacanya. Kita bacanya bergantian ya, Kak Sintia. Karena panjang sekali Kak Sintia. Mari, adik-adik sudah siap? Adik-adik silakan berdiri ya, jangan lupa berdiri yuk. Udah ya? Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing pemilik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Amin. Ada yang boleh duduk. Kita sambut Shalom adik-adik. Halo, selamat pagi. Selamat pagi ya. Nah, hari ini bacaan kita ini cukup panjang ya, Oh, panjang. Ya. Tapi banyak hal yang kita bisa peroleh dari bacaan hari ini ya, di mana orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Kayaknya kata hakim itu kayaknya ada di Masih tahu. masih tahu pernah dengar, tapi
dengannya sekali-sekali. Kasih mau tanya, adik tahu nggak perbedaan hakim-hakim yang kita baca pada yang kita baca di Alkitab sama hakim yang ada di dunia? Oh, yang hakim yang ada di Di pengadilan. pengadilan. Kalau hakim-hakim yang ada di dunia itu yang menghakimi kalau mereka punya kesalahan. Nah, mungkin ada yang pernah ya ke pengadilan negeri atau ke pengadilan ya, atau mungkin Dari TV ya. Kalau ada seorang perampok yang salah atau yang suka mencuri, nah ketangkap terus ya diadili, pasti yang mengadili adalah hakim. Kalau hakim yang kita baca ini seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang dikirim oleh Tuhan untuk menyadarkan kepada bangsa yang telah berbuat kejahatan, hakim yang akan berperang melawan bangsa-bangsa. Saat ini kita bacakan tentang bangsa Israel kan? Hakim ini diutus Tuhan kepada bangsa Israel. Pasti ada yang ditanya, Kak, kenapa sih hakim diutus Tuhan kepada bangsa Israel? Kenapa? Karena bangsa Israel itu bangsa yang di zaman yang ini kurang taat. Kurang taat. Oh, berarti Padahal zaman sebelumnya nenek moyang mereka itu sudah dibebaskan dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan yang dipimpin oleh siapa, Dek? Mungkin ada di tahu. Ayo, siapa yang memimpin perjalanan dari bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan? Itu dipimpin oleh siapa? Siapa? Musa. Nah, bangsa Israel waktu itu kan dipimpin Musa menuju ke tanah Kanaan, tapi Musa tidak bisa sampai ke sana karena Musa juga ada punya kesalahan. Nah, itu dilanjutkan oleh saudaranya yang bernama Siapa, Dede? Kakak siapa? Oh, Yosua. Nah, Yosua ini yang nanti mengantarkan mereka ini menuju ke tanah Kanaan. Nah, sama ya, bangsa Israel juga selama masa perjalanan mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan banyak menghadapi rintangan, dan mereka juga kadang-kadang kata kita ingat waktu bangsa Israel ingin roti itu yang harus lapar ya, terus mereka meminta roti untuk makan, yaitu Tuhan kirim lewat doa Musa, yaitu roti mana. Setelah itu mereka sudah bosan ya kasihnya, mereka minta daging. Nah, akhirnya dikirim burung puyuh untuk mereka bisa konsumsi ya. Nah, itu pun banyak sekali terjadi hal-hal yang bangsa Israel lakukan, dan bahkan yang lebih parah lagi setelah itu yang zaman mereka nggak taat sama Tuhan. Iya, mereka menyembah berhala. Padahal kan Kak, pada saat perjalanan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, para nenek moyangnya bangsa Israel, misal orang tua, om apa itu kan berjanji sama Tuhan, katanya mau taat sama Tuhan, mau yang mereka sembah hanya Tuhan Yesus kan. Tapi setelah sampai di tanah Kanaan kan nenek moyang Israel kan sudah meninggal kan ya, orang tua sama om kan sudah meninggal. Nah, yang ada di tanah Kanaan sekarang kan generasi berikutnya sama Nawa. Nah, mereka itu generasi yang mereka nggak taat sama Tuhan. Mereka lupa akan janjinya nenek moyang mereka kepada Tuhan. Seperti yang tadi bilang kan, mereka menyembah berhala. Padahal itu kan nggak boleh kan? Nah, itu yang gimana tuh Kak? Berhala itu yang kayak patung-patung. Oh, yang mereka sembah-sembah ya. Yang dibuat itu boleh nggak ya sih ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh ya. Tuhan nggak suka kalau anak-anaknya yang sudah taat dan setia dan berjanji mau setia sama Tuhan, tiba-tiba mereka membuat patung ya, dan mereka sembah, katanya patung ini lebih cepat didengar permintaannya daripada sama Tuhan. Kalau sama Tuhan mereka lihat, kalau sama Tuhan lama-lama. Kalau padahal mereka menyembah berhala pun tidak bisa ngapa-ngapain, cuma diam aja. Nah, seperti itu, dan itu menyedihkan hati Tuhan ya. Tuhan merasa dilukai karena nenek moyang mereka berjanji kalau akan selalu setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Ini generasi berikutnya ya, anak turun mereka malah bikin berhala ya, menyembah berhala dan tidak taat sama Tuhan. Ini menyedihkan hati Tuhan. Iya, makanya Kak, Tuhan mengirim bangsa-bangsa lain sebagai hukuman kepada bangsa Israel karena sudah nggak taat sama Tuhan. Tuhan mengirimkan bangsa-bangsa lain untuk menjajah, untuk menindas bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel
akhirnya kalah ya Kak Sin ya, karena merasa dibilang. Nah, sama seperti saat ini kita itu sebetulnya kita memasuki bangsa Israel zaman now, generasi zaman now. Iya, kita juga adik-adik kakak insya kita juga memasuki zaman Israel zaman sekarang. Seringkali kita diperhadapkan banyak hal yang membuat kita kadang-kadang tidak setia sama Tuhan. Banyak contohnya Kak Sin, banyak sehari-hari kita nggak sayang sama mama sama papa. Nggak sayang bagaimana ya? Kalau papa sama mama minta tolong belikan sesuatu, masih kita melawan. Mungkin ini karena ada kan lebih banyak belajar di rumah. Kalau siang mama udah minta yuk kalau siang bobo siang. Males mah, capek aku pengen main. Nah, sebenarnya kita juga tidak dapat. Ada juga Pak, karena kebanyakan belajar di rumah, sudah nggak ke gereja, nggak ke sekolah, mereka kayaknya keseringan bermain game, terus pas besoknya ibadah, pas hari minggu ibadah, mereka kayaknya bangunnya telat, sudah lupa ibadah juga. Padahal kan Kak, walaupun ibadahnya di rumah, ibadah lewat online, kita kan harusnya nggak boleh lupa ibadah kan? Iya, tetap walaupun belajar di rumah, ibadah di rumah, kita harus lakukan sesuai jadwalnya. Kalau hari Minggu ada yang siapkan waktunya untuk beribadah bersama teman-teman yang lain yang sama-sama hari ini sedang menyaksikan kita ya Kak ya. Nah, sama itu sebagai bentuk ucapan syukur dan kita taat sama Tuhan ya. Itu yang kecil-kecil banyak juga Kak Sin, sama opa-oma juga harus hormat. Jangan mentang-mentang sudah tua-tua ya dikata-katain yang kurang sopan. Itu kira-kira boleh nggak ya? Nggak boleh ya. Ada Kak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, itu 10 perintah Allah ya juga. Itu bukan hanya berlaku untuk bangsa Israel nggak sih? Itu juga berlaku untuk kita saat ini ya. Kakak layan dan juga adik-adik layan ya. Bahwa kalau ketika kita hormat kepada orang tua maka umur kita akan dipanjangkan sama Tuhan ya. Kita akan selalu diberi kesehatan dan kita juga harus diberi banyak berkat. Anak-anak itu bisa punya banyak berkat loh Kak Sima. Iya, bukan secara materi ya adik-adik ya, berkat Tuhan itu banyak. Adik-adik sampai hari ini dikasih sehat ya, walaupun masa pandemi, tapi adik-adik kalau hari ini masih dikasih kesehatan itu termasuk berkat Kak Sima. Ya. Bisa makan makanan enak. Nah, ada loh Kak yang di luar sana yang kadang sehari itu nggak makan Kak. Padahal makan cuma sekali itu pun makannya cuma nasi dan nasi kalau yang ada ikannya, kasih kecap, garam. Kalau adik-adik hari ini sudah menikmati berkat Tuhan, mungkin adik-adik sudah sarapan nggak sih? Nah, ayo disyukuri ya berkat dari Tuhan itu apapun bentuknya harus disyukuri ya. Jangan ngomel-ngomel mentang-mentang mungkin hari ini tadi sarapannya nasi sama tempe. Nah, tadi malam nasi sama tempe juga. Ini cuma pagi ini masih nasi. Jangan disyukurin aja. Itu berkat dari Tuhan ya lewat kedua orang tua adik-adik. Itu salah satu bentuk ketaatan kita ya. Banyak lagi juga misalnya mungkin adik-adik dikurangi bermain di luar. Itu bukan mama sama papa itu cerewet, bukan mama sama papa itu jahat, tapi untuk kebaikan adik-adik ya. Kalau ada siang hari main panas-panas main di luar, aduh minta ampun nanti pulang itu sudah baunya bau asap ya, baunya nggak enak. Nah terus rumah itu masih si Toma itu kebanyakan seringkali aku lihat itu banyak adik-adik kalau udah sore itu kasih kalau disuruh mandi itu minta ampun susahnya. Nah, mudah-mudahan ada yang ibadah hari ini tidak ada yang susah. Ya. Kalau suruh mandi ya mandi, kalau disuruh tidur siang ya tidur siang, kalau suruh berdoa ya berdoa. Nggak boleh berantem sama kakak atau adiknya. Nah, ini biasanya saya juga usir adiknya. Nah, itu adik kadang-kadang suka usir. Ayo pada hari ini nggak usah usir-usir ya. Disayangi adik maupun kakak ya. Sama kakaknya mungkin suka lihat adiknya itu centil ya. Itu sering digangguin itu. Hari ini kita mau belajar ya untuk lebih sayang kepada saudara kita ya, juga teman kita doakan ya. Kalau teman-temannya sakit, ayo cepat-cepat didoakan ya. Walaupun secara aku cuma dengarnya secara online doa, tidak apa-apa, ayo didoakan ya. Atau mungkin adik-adik juga bisa berdoa untuk orang tua. Siapa di sini yang sering masih sampai hari ini mau mendoakan papa mama? Banyak, pasti anak-anak yang berdoa pasti berdoa. Terus mendoakan kakak lain aja deh ya. Ada yang mendoakan kakak lain, kasih
kasih. Nggak cuma kita aja yang doain ya Kak Oh, Sintia. iya. Nah, itu juga perlu adik-adik ya. Masih ingat ada kisah seorang dibullyingkan karena dia mendoakan teman-temannya, saudara-saudaranya. Itu bisa nanti kapan-kapan kita bahas ya. Itu ada. Ketika kita nggak mementingkan diri sendiri, itu Tuhan dengar semua. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita loh Kak Sin. Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Alangkah baiknya kalau kita juga jangan ikut. Kita ikut sesama kita, orang tua kita, kakak kita, teman-teman kita, gereja, bangsa dan negara. Ya, itu perlu. Karena ketika kita berdoa lain, Tuhan akan selalu membuka pintu berkatnya dan menolong kita. Iya, kalau berdoa itu nggak cuma kita berdoa nggak cuma buat kita doang sih. Iya. Buat seperti yang aku sudah bilang Kakak, buat gereja, Nah. buat bangsa dan negara, Iya. buat orang tua. Nah. Jangan lupa ya adik-adik buat kakak layan ya. Oh iya, terus itu supaya kakak jadi sehat ya Kak Sintia. Kalau bisa kan bisa ibadah terus ya. Jangan kakaknya sakit sama yang mau ibadah di sini. Nah, puji Tuhan. Tapi Kak Afi, Kak Sintia percaya kalau ada adik di rumah yang saat ini sedang beribadah bersama kita itu selalu mendoakan kita Kak Sintia. Amin ya. Anak-anak yang berdoa sayang kok sama kakak-kakak layannya. Mereka pasti kangen kok sama Oh kita. iya, seperti halnya kita juga kangen ya nggak sih? Kita juga kangen ya mereka. Lama loh nggak ketemu 3 bulan ya. Oh lebih ya. Iya. Tapi kita bisa wujudkan kangen kita dengan selalu berdoa. Iya. Ya. Bisa kan adanya menjadi bangsa Israel zaman now? Ada nih Pak, ada yang bilang cara memeluk seseorang orang lain yaitu dengan doa. Iya betul. Jadi kalau kita nggak bisa bertemu orang itu, kita berdoa saja buat orang itu. Iya. Bisa betul ya. Iya. Karena doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Kak, boleh nyanyi Pak? Boleh dong. Iya boleh. Enggak mesti Kak Fir nyanyi. Tapi nggak tahu lagunya berapa. Kalau lagunya enggak? Kalau kakak tahu lagunya enggak? Dengan yakin besar kuasanya dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Segitu aja ya. Nah, ya. Nah, adik-adik jangan lupa berdoa. Setiap saat kami selalu ingatkan, jangan lupa berdoa dan berdoa. Karena itu tadi besar kuasanya ketika kita berdoa. Asal kita yakin ya yakin. Jangan kira-kira didengar Tuhan nggak ya? Jangan. Adik-adik berdoa harus dengan yakin. Karena kita percaya anak-anak Tuhan adalah bangsa Israel zaman now. Zaman anak-anak yang taat sama Tuhan. Bukan anak-anak yang menyembah berhala kasih. Kalau anak-anak Tuhan zaman now itu ada anak-anak yang bangga karena sudah diselamatkan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Betul. Jadi kita bangga kan karena sudah menjadi anak-anak Tuhan. Bangga nggak adik-adik punya Tuhan Yesus? Bangga. Bangga nggak? Bangga. Oke Kak, sekian dulu. Terima kasih kalau adik-adik bisa bersama-sama kakak lain di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa yang sudah Kak Afi maupun Kak Sian sampaikan bisa menjadi berkat buat adik-adik, bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Yuk sebelumnya kita mau berdoa dulu ya Kak Sian ya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini, di mana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai tanah Kanaan. Tuhan, Kau selalu berkati mereka, walaupun banyak sekali rintangan yang mereka harus hadapi. Tapi kami percaya Tuhan, kami adalah bangsa Israel zaman now, anak-anak yang Tuhan selalu kasihi, anak-anak yang menjadi berkat buat sesama. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan bisa menjadi berkat dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami Tuhan. Amin. Jadi tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan kita bernyanyi lagu Berkumandang Suara dari Seberang. Jiwa
pikiran. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini Tuhan kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah disampaikan tadi Tuhan boleh menjadi berkat buat kami, baik kakak lain maupun adik-adik lain yang saat ini sedang beribadah bersama kami. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan hari ini Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, yang sampai saat ini Tuhan masih dilanda pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan, dan pulihkan bangsa kami di tengah keterpurukan ini. Kami percaya Tuhan akan selalu menopang dan menolong kami untuk mengatasi pandemi ini, dan kami mau berdoa untuk para medis yang saat ini bertugas Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga kesehatan mereka supaya mereka juga bisa tetap menjaga dan merawat orang-orang yang saat ini sedang terjangkit virus corona ini. Demikian juga untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, dan juga pengurus-pengurus yang ada di lingkungan di mana kami tinggal saat ini. Kiranya Tuhan memberi hikmat-Mu supaya kami tetap bisa saling menopang satu dengan yang lain, khususnya untuk kesehatan Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau selalu tetap ada bersama dengan beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk adik-adik klien kami Tuhan, yang saat ini sedang beribadah bersama kami. Kiranya Tuhan menguasai mereka, jaga kesehatan mereka, supaya mereka setiap hari Tuhan ada dalam lingkungan tangan kasih-Mu. Demikian juga orang tua mereka dalam bekerja, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya Tuhan mau juga menyertainya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami Tuhan, dan dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Tuhan Yesus yang baik, di dalam rangkaian doa syafaat ini, pada kesempatan ini Bapak, kami mau berdoa buat gereja yang ada di seluruh muka bumi, terlebih khusus gereja kami GPI Binowo. Tuhan Yesus, terima kasih gereja ini boleh hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kesaksian persekutuan gereja ini. Memberkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Antonia Minto yang Engkau utus ke tengah jemaat kami. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya di gereja kami dan dimanapun Engkau pergi dan utus dia. Memberkati kehidupan rumah tangganya, kiranya dipenuhi dengan damai sejahtera sukacita. Memberkati anaknya, berkati istrinya Tuhan. Kiranya keluarga mereka selalu dalam lindungan tangan kasih-Mu dan selalu diberikan dengan damai sejahtera sukacita. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat pelekat-pelekat yang ada, pelekat PP, GP, PKP, PKB, PKRU, PA. Engkau berkati semua pelekat yang ada, Tuhan berkati program-program yang akan dilaksanakan. Kiranya melalui pelekat ini banyak jiwa yang dimenangkan. Tuhan Yesus, kami berdoa PHM, presbiter, pelekat yang ada, komisi-komisi, organis, prokantor, panitia, semua yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya Tuhan berkati pelayanan yang kami lakukan, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, khususnya kami berdoa buat pelekat PGPI, pelekat PA ini. Kiranya Tuhan berkati pelekat ini, kiranya pelekat ini semakin bertumbuh, semakin berkembang, menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan berkati pengurus yang ada, berikanlah kesatuan hati agar setiap tanggung jawab pelayanan dapat terlaksana seluruh dengan kehendak-Mu. Memberkati juga kami sebagai kakak layan, berikanlah kami hati yang melayani, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, itu adalah seluruh dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ini menjadi doa syukur dan permohonan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
sebelumnya nanti persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu ditulisi persembahan PA, berkat PA tanggal 5 Juli nanti diberikan ke orang tua dan orang tua akan memberikannya ke pihak gereja. Oke, untuk menyanyikan lagu persembahan, mari kita menyanyi Ku Beri Persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada kesempatan pagi ini di ibadah PA kami sudah boleh memberikan persembahan ini. Ya Tuhan, tolong berkati persembahan kami agar kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Boleh duduk. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah hari ini, sebelum kita terima berkat dari Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Kita harus membawa berita. Silakan berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak atas berkat-Mu, kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, penyertaan-Mu kuat dalam memimpin ibadah minggu online kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Kiranya firman yang kami dengarkan menjadi penopang, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tapi sebelum itu Bapak, kami mohon berkat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita.